Ya, video kali ini tuh rekaman panggilan antara Mas Erik dengan salah satu nasabah yang gagal bayar pinjol. Bukan hanya gagal bayar di pinjol aja, tapi terkena tipu sama joki. Gimana ceritanya? Saksikan di Wanitani Official. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Salam kenal, Mas. Salam kenal. Saya juga sama-sama. Sampean? Iya benar. Sampean? Istri. Ya. Oke. Sudah bermukim di sini itu 10 tahunan lah, Mas. Oh, ya udah lama lah. Iya, udah lama. Kebetulan kan waktu itu masih kuliah. Iya, paham. Jadi saya itu keblandro, Mas. Saya tuh nggak ada yang makan satupun uang itu. Biasalah. Semua cerita orang kena pinjol pasti begitu. Ya mungkin kalau ada yang lain, teman saya itu ada yang makan. Kalau saya sih jadi udah ke apa? Ke pinjol lagi. Ke blandro 2 kali saya itu, Mas. Jadi nolong orang. Oke. Kena DC. Ya. Motornya belum lunas dijual. Oke. Ibunya ke tempat saya sama anaknya kayak gini. Saya nggak kepikiran pinjol tuh. Saya malah justru dari anaknya. Nah, KTP anaknya itu kan dibawa sama DC. Kan itu mau dipidanakan lah. Dia bilang anaknya sama saya itu, milih pinjol, Mas. Kalau bikin aku sih tanggung jawab. Sampai sekarang malah kabur orangnya. Itu satu. Yang kedua, karena saya pusing. Angsuran pertama saya bayar dengan uang saya. Okay. Karena saya pusing, terus saya minta sama dia. Dia menghancurkan untuk pinjam lagi. Untuk nutup itu dulu saya yang tanggung jawab. Oke, saya masih sampai beberapa itu. Akhirnya saya pun nutup pakai uang saya sendiri waktu itu. Nah, sampai yang terakhir kemarin itu, Mas. Yang terakhir kemarin itu, saya itu di apa itu, Mas? Aplikasi apa itu, Mas, yang nomor-nomor banyak itu? Oh, nomor-nomor banyak gimana maksudnya? Nomor apa? Aduh, lupa saya itu. Yang kalau masukin nomor itu loh, Mas. Saya sebentar tadi. Telegram. Oh, Telegram. Nah, di Telegram itu tiba-tiba muncul hajar pinjol gitu. Oke. Nah, saya kan ngechat, Mas. Terus saya minta solusi. Bagaimana ini kan gitu. Tiba-tiba saya dihubungin. Keluhannya gimana, Pak? Saya bilang kayak gini, ini saya nggak bisa bayar. Pasti ini udah nggak bisa bayar. Saya karena banyak. Saya bilang kayak gitu kan. Saya udah nggak bisa banyak. Terus dia malah intinya minjol lagi. Intinya itu saya nggak di screenshot, milih paket, Mas. Paket 1, 2, 3, 4. 500.000 saya bayar beli paket. Paket 1 itu dengan nomor saya. Seperti itu, Mas. Udah kena duluan gitu. Oh. Enggak, maksudnya sampean akhirnya ikut itu gitu. Saya ikut itu. Sampai habis saya uang 7,5 juta, Mas. Saya kan habis uang, Mas. 7,5 itu buat bayar itu aja? Iya, serius. Buat maksudnya bukan bayar pinjol, bayar yang ada di Telegram itu kan? Bukan, iya. Astaga. Jadi yang jelas tuh gini, dia janjinya gini kan ya, ini kurang lebih ya, saya tebak dulu. Nanti kalau mama beda ya sampean benerin gitu ya. Oke. Dia sistemnya paket, apa namanya, paket umpama nih contoh, bayar 500.000 nanti bisa cair sekian juta atau 10 juta gitu-gitu. Dan paket selanjutnya mungkin bayar lebih gede, nanti bisa cair gini gitu nggak sih? Betul. Dan itu pakai 1 scan aplikasi, berapa puluh aplikasi kayak gitu. Nah, dan itu harus deposit. Dan sampai saya sudah transfer itu beberapa kali dan transfernya ke Bank Jago. Oh, ya udah. Intinya gini aja sih. Intinya itu musibah sih, maksudnya gini. Kenapa saya bilang musibah dan saya seolah-olah terkesan cuek aja gitu, ya udah gitu ya Om ya. Kenapa saya ngomong begitu gitu? Karena cerita ini bukan cuma sampean aja, maksudnya udah mungkin saya dengar cerita ini tuh udah puluhan atau mungkin ratusan orang gitu. Pasti. Jadi artinya saya udah paham banget, makanya saya bisa nyebak kan tadi. Jadi artinya itu yang jelas
kayak gitu itu mungkin kalau sampai nurutin sekarang kan 7,5 ya. Di waktu itu ada anggota grup saya yang sampai habis 15 jutaan juga gitu. Dan bahkan ada yang lebih, kalau sampai nurutin pun sama, mau sampai 20 juta pun nggak bakal ada yang cair juga gitu. Karena pada dasarnya tuh gini, dia itu sebutannya itu istilahnya joki pinjol lah, bahasa ngomongnya ya. Betul. Tapi Betul. nama aja, atas nama joki pinjol, tapi aslinya itu dia penipu gitu aja sih poinnya. Karena dasarnya tuh gini, joki pinjol itu ada yang bener, ada yang nipu gitu. Kalau buat saya sih gini, kalau buat saya pribadi joki pinjol tetap semuanya menurut saya nggak tepat. Maksudnya nggak tepat tuh artinya joki pinjol yang bener pun gitu kan, yang bener nih ya, bukan yang nipu ya, yang bener pun aja itu sama aja menurut saya berarti dia menjerumuskan lagi dong gitu loh. Intinya lebih memperdalam untuk ngambilin uang pinjol atau apalah istilahnya itu. Yang jelas bagi saya tuh mau joki yang bener pun mereka itu cuma berusaha, menurut saya nih ya, berusaha ngambil sedikit dari inian orang, dalam arti gini. Sampean yang di joki ini kita berbicara joki bener dulu. Sampean di joki ini pakai data sampean, pakai nomor sampean apa segala macam. Nanti kalau cair, anggaplah satu aplikasi umpama cair 1 juta nih. Sampean menerima paling cuma, biasanya sih seringnya kalau joki itu sistemnya 60-40. Jadi 40-nya buat joki, 60-nya buat si yang punya data gitu. Jadi buat saya kalau joki yang bener pun itu pasti mereka artinya itu ketika ada orang yang cair ikut cair juga gitu aja. Jadi apa sih gitu. Jadi dia cuma ngarahin ngisi begini loh, ngisinya begini, aplikasinya ini loh, aplikasinya itu loh. Tapi kalau cair ya ikut cair, kalau ditagih ya yang ditagih yang punya data kan gitu. Betul. Nah, itu Mas. Itu joki yang benar, joki yang salah ya joki penipu yang kayak sampean tadi salah satunya gitu. Ya udahlah lupain itu. Artinya karena itu udah lewat dan nggak mungkin bisa balik lagi juga duitnya gitu loh. Betul. Jadikan pengalaman aja, maksudnya pengalaman yang saya maksud di sini, sampean udah pernah ketipu kayak gini, otomatis jangan sampai ketipu lagi, satu. Yang kedua, ketika ada orang sekitar sampean ya mungkin nggak sengaja tiba-tiba nanya-nanya terkait itu gitu kan, sampean bisa ngarahin kan gitu, itu enggak, itu nipu gini. Maksudnya artinya kan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah sekarang balik ke masalah solusi lah. Artinya tuh gini, kayak sampean kan tadi kalau saya baca, kalau cuma yang sampean waktu perkenalan sama saya kan itu kalau pinjolnya cuma itu aja, itu artinya pinjolnya legal semua kan gitu. Iya betul. Nah tadi kan sampean sempat nanya juga tuh di Jogja ada DC Julo atau enggak kan gitu juga ya. Betul. Yang pasti sih pertama itu gini, pinjol legal untungnya apa ya, bukan untung sih tapi lebih ke gini sih, sampean itu pinjolnya legal semua ya. Jadi nggak ada istilah dipermalukan semua kontak atau yang sering dikenal sebar data, itu nggak ada. Karena sampean legal semua gitu ya. Jadi yang diteror biasanya, itu biasanya itu pertama ya otomatis nomor sampean Mas kan gitu ya. Itu udah otomatis lah gitu. Nah yang kedua itu biasanya yang dijadikan kontak darurat, bukan biasanya sih, emang pasti begitu gitu loh. Iya. Yang dijadikan kontak darurat. Nah yang ketiga itu biasanya kalau sampean dulu ngisi datanya kan pasti beberapa pinjol, bahkan hampir semua pinjol itu ada masukin nomor apa sih namanya, nomor pekerjaan atau nomor kantor kan gitu. Nomor iya itu pasti ada dong, banyak adanya daripada enggak kan gitu. Nah jadi artinya pertama nomor sampean sendiri, kedua nomor kontak yang dijadikan kontak darurat, ketiga nomor kantor kan gitu. Betul. Nah sekarang kita jabarkan satu-satu nih. Kalau kayak yang sampean sendiri, ibaratnya yang nomor sampean sendiri yang diteror itu kan bisa dialihkan ke saya tadi tuh. Itu ibaratnya sampean jadi nggak nerima teror, yang nerima teror saya kan gitu kan. Jadi itu kalau itu
clear lah itu untuk telepon yang biasa kan gitu. Nah terus kalau untuk masalah kontak darurat sampean diinget-inget nih kontak daruratnya waktu itu siapa saja gitu loh yang pernah dijadikan kontak darurat kan gitu. Iya. Kalau untuk kontak darurat sih saya rasa aman Mas, karena yang saya jadikan anak itu gitu loh. Kenapa? Anak yang pinjam sama saya itu. Oke. Yang saya jadikan kontak darurat. Oke. Nah terus apa lagi? Yang dijadikan nomor telepon kantor atau nomor telepon perusahaan? Anaknya dia juga. Dia kan punya 2 nomor. Oke. Artinya kalau masalah itu nggak problem banget lah ya. Iya. Nah terus kalau sampean inget nih, coba diinget-inget lagi ya. Kalau untuk data pekerjaan dulu diisinya apa? Saya usaha. Oh usaha, kalau usaha otomatis nggak ini bawa-bawa perusahaan kan gitu ya? Iya. Oke. Nah terus ini masalah peneroran untuk kontak darurat sama nomor usaha kan udah clear nih, nggak terganggu lah ya. Nah terus resiko yang lain itu karena legal beberapa biasanya ada DC lapangan gitu ya. Nah DC lapangan tapi karena posisinya di Jogja itu nggak sebanyak kayak di Jakarta kan gitu. Oh gitu. Nah coba deh, saya agak lupa sih tadi. Sampean itu ada ini nggak? Aku Laku, Kredivo ada. Oke, terus Kredit Pintar ada. Kredit Pintar ada. Itu pun tinggal 2 kali Pak. Tinggal 2 kali angsuran saya. Oke. Jadi itu gini. Yang kemungkinan besarnya ada. Saya sih apa namanya? Dari teman-teman yang khususnya anggota grup Wanita Ngi yang Jogja aja ya. Itu yang pernah ada tuh ya Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar. Kalau sampean ada Home Credit. Oh enggak. Indodana ada? Enggak punya saya. Oke, berarti dari semua yang saya sebutin adanya cuma di Kredit Pintar sama di Kredivo ya? Iya, Julo. Karena yang paling besar itu loh Mas. Yang lainnya itu sih masih aman, masih relatif aman Om. Kalau yang lainnya itu. Oh gitu. Gini loh, kalau Julo di Jogja kemungkinan besarnya aman. Soalnya di Jakarta Julo udah ada. Tapi itu pun 1-2 orang aja gitu loh. Jadi artinya di Jakarta aja masih, kalau kita bicara persentase ya, ya mungkin yang ngapes pernah didatangi 10%-nya aja, 90% rata-rata masih aman gitu. Itu di Jakarta loh. Nah kalau di Jogja ya kayaknya saya belum pernah dengar sama sekali deh kalau Julo ada yang pernah didatangi di Jogja. Gitu. Makanya 360 kredit. Nggak ada semua sih, yang tadi saya sebutin aja. Dari yang saya tadi sebutin, sampean berarti cuma ada di Kredivo sama di Kredit Pintar aja. Baik. Isi cash? Isi cash enggak. Isi cash kemarin malah tetangga saya di sini ada yang ngeri banget tuh 80 juta satu aplikasi. Galba itu? Iya, dia cuma terjerat satu aplikasi, cuma ya segitu. Buset. Saya aja pertama kaget. Saya maksudnya gini kan, kebetulan sama-sama Purworejo kan gitu kan. Nah, dia taunya sih nomor saya dari YouTube juga gitu kan. Langsung akhirnya saya nanya, Mbak, emang terjerat berapa aplikasi? 1 Mas. Ya saya mikirnya enak dong. Alah 1 mah gampang Mbak, kalau cuma 1 mah. Saya ngomong gitu kan. Baru dia, tapi ini satu saya 80 juta Mas. Astaga, kata saya, baru denger ini saya orang 80 sampai 80 juta. Itu ada yang DC ke lapangan nggak Mas? Enggak sih. Udah berapa lama itu? Kalau ini masih baru juga, baru berapa minggu ini. Tapi kalau isi cash emang jarang. Ya balik lagi hampir mirip kayak Julo. Di Jakarta aja baru 1-2 orang gitu loh. Iya. Karena saya pun gini Mas, kemarin itu kan saya kemarin itu kan saya sempat bingung itu, saya juga ke deket daerah hampir Purworejo sih. Dia kerja di sana itu, jadi dia ngomongin masalah tentang pinjol juga seperti ini. Saya ke sana malah justru nawarin kartu kredit untuk menutup usaha, saya malah pusing kayak balik. Daerah situ juga, ada daerah situ. Taunya dari? Saya pulang. Taunya dari temen.
Oke. Tahunya dari temen, saya malam-malam sampai jam 1 di sana, malah saya suruh download yang aneh-aneh. Untung nggak ada yang lolos, Mas. Karena saya belum pernah galbay, Mas. Baru ini yang galbay cuma satu, 360 kredi. 360 kredi aja, itu aja baru galbay hari ini, Mas. Itu pun saya sudah diteleponin terus. Saya udah pusing. Gitu. Oke. Jadi semuanya itu semua yang saya tadi sebutin itu belum ada yang galbay. Nah, karena saya memprediksi saya udah nggak mampu nih, nggak kuat keadaan ekonomi saya seperti ini. Banyak sekali nggak sebanding dengan pendapatan saya. Ini saya nggak bisa bayar, pasti nggak bisa bayar. Seperti itu, Mas. Jadi rasa khawatirnya itu satu. Yang kedua ini kan ketika saya keluar, saya kerja, istri di rumah, mertua cuma tinggal satu perempuan, juga kan saya nggak enak, Mas. Saya tahu tinggal, mereka otomatis shock, Mas. Pasti shock, karena dari kemarin pun ini kan istri saya kan nangis terus, nyalahin saya lah, sampai rumah tangga ribut lah, kayak seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan itu ketika ada DC datang ke sini, lalu bagaimana menghadapinya, juga itu saya kayak gimana, saya kan bingung itu saya. Nah, mungkin kalau misalkan kayak tadi ada kredivo atau semuanya itu kan, nah kalau kredivo sih kecil saya tuh, bisa kebayar lah itu kalau kredivo gitu loh. Nah, yang kredit pintar ini tinggal 2 angsuran sebenarnya, tapi lumayan besar saya jumlahnya gitu loh. Lumayan sebenarnya gini, Mas. Kalaupun gitu kayak kredivo atau kredit pintar datang gitu ya. Ini saya kasih tahu juga. DC ini kedepannya istri juga dikasih pengertian gitu ya. Jadi itu gini, kalaupun telat gitu, DC pinjol itu nggak mungkin. Umpama nih, sampean telat seminggu, 2 minggu, itu mereka tiba-tiba datang itu, kayaknya saya belum pernah denger itu gitu. Yang kalau mungkin ada gitu ya berarti saya yang nggak tahu infonya aja gitu. Tapi kalau rata-rata saya kan balik lagi ya Mas, saya kan berdasarkan dari teman-teman yang di grup saya khususnya lah, di Wanitangi khususnya yang saya handle kan itu gitu ya. Nah, itu mayoritas datang itu di atas 2 bulanan gitu. Jadi artinya nggak ada sekarang nggak bayar. Jadi ya semua mereka ada tahapannya, ibaratnya dalam sebelum 2 bulan gencar-gencarnya by phone, terus ternyata by phone nggak dapet nih gitu. Mereka langkah selanjutnya mungkin DC datang, tapi itu jangan salah juga Mas, ada yang datang itu baru 1 tahun telat baru datang, ada juga yang gitu. Tapi saya sih ambil rata-rata orang tuh kalau nggak 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi artinya kalau masih baru belum. Gitu. Kalau lihat di peraturan OJK-nya itu 90 hari ya? Ya, enggak. Peraturannya sih itu benar. Itu lebih ke gini sih, bukan DC datangnya 90 hari, bukan sih. Tapi lebih ke kalau lebih dari 90 hari itu si OJK membuat aturannya ya, ibaratnya si pinjol itu boleh kerjasama sama bagian penagihan. Baik itu penagihan lapangan atau by phone juga gitu. Artinya itu pihak ketiga itu gitu kan. Nah, kalau sebelum 90 hari itu yang menghandle masih si pihak aplikasi tersebut gitu. Nah, balik lagi, artinya pihak aplikasi tersebut punya DC lapangan enggak tuh gitu ya. Nah, kalau umpama 2 bulan datang berarti dia dari aplikasi langsung gitu. Baik, Mas, saya mengerti, Mas. Nah, terus saya tuh mau tanya juga ya, karena memang saya juga terus langsung baca-baca dan pelajari semuanya itu. Jadi ketika ini bahkan di peraturan OJK itu, saya lupa ya nomornya itu, justru kalau pinjol yang legal, ini kata-katanya wajib kerjasama dengan asuransi. Iya betul. Jadi gini, masalah asuransi itu sebenarnya tuh gini, nggak tahu ya kalau sekarang realitanya sekarang udah dijalankan belum, itu nggak tahu ya. Soalnya berita itu menurut saya jarang terekspos banget gitu ya. Tapi yang jelas kalau yang sampean baca barusan itu benar. Jadi si OJK mewajibkan gitu ya, mewajibkan untuk para pinjol legal itu untuk kerjasama dengan asuransi untuk mengurangi ya intinya ya. Mungkin gampangnya kita ngomong kerugian mereka atau apalah ya gitu. Nah, tapi
maaf kita potong dulu ya Mas. Karena saya kan juga saya kan tanya-tanya karena saya udah sering kayak gini. Kebetulan adiknya teman kerja saya itu dia dapat email. Email dari Julo tapi nggak besar nominalnya. Itu kata-katanya dari OJK atasnya, kop suratnya ditujukan nama dia, ke bawahnya itu pinjaman senilai ini sudah dialihkan ke pihak ada pengalihan ke pihak ketiga PT apa, pihak PT apa gitu. Nah, ketika dicek pengalihan tersebut ternyata berdasarkan undang-undang OJK itu adalah pengalihan tentang itu asuransi. Seperti itu. Kalau saya lihat. Jadi itu berarti lunas gunamu, aku tak gituin. Gituin berarti kamu bebas karena memang sampai sekarang ini nggak ada yang datang gitu loh. Tapi permasalahannya punya saya ini besar Mas nilainya gitu loh, yang Julo itu. Saya khawatir gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir banget juga. Jadi artinya itu sebenarnya tuh gini. DC pinjol itu bukan DC pinjol ya, aplikasi pinjol itu tuh menentukan datang atau tidaknya sebenarnya bukan semata-mata dilihat dari besar atau kecilnya hutang, Mas. Oh gitu. Banyak faktor nih saya contohin ya. Contoh nih. Kenapa saya bisa bilang begitu? Teman saya ada loh yang hutang aku laku waktu itu. Aku laku 300.000 datang ada. Dan begitupun sebaliknya ya, yang sampai galbenya 5 juta belum datang ada juga gitu loh.